Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiska Salsabila dengan NIM 2401040042. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Hukum Tata Negara. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum tata negara. Menurut Sri Sumantri, hukum tata negara adalah sekumpulan aturan yang mengatur organisme negara, lembaga negara, hubungan antar negara, serta hak-hak dan kewajiban negara. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan asas-asas hukum tata negara. Kita dapat menemukan asas-asas hukum tata negara dalam Undang-Undang 1945. Yang pertama, adanya Pancasila. Yang kedua, adanya asas kedaulatan dan demokrasi. Yang ketiga, adanya asas negara hukum. Yang keempat, asas demokrasi. Yang kelima, adanya asas kesatuan. Yang keenam, adanya asas pembagian kekuasaan atau check and balance. Yang ketujuh, asas legalitas. Ketiga, saya akan menjelaskan sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah suatu tata cara atau mekanisme yang digunakan oleh suatu negara untuk mengatur, mengelola, serta menyelenggarakan kekuasaan pemerintah, gunanya untuk mencapai tujuan bernegara. Sedangkan menurut Aristoteles, sistem pemerintahan adalah mengklarifikasikan berdasarkan jumlah orang yang memerintah, baik satu orang, beberapa, atau banyak orang. Dan apa tujuan dari pemerintahan? Apakah untuk kepentingan pribadi atau kepentingan umum? Keempat, saya akan menjelaskan bentuk sistem pemerintahan. Yang pertama, adanya sistem pemerintahan presidensial. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan presidensial ini adalah di mana presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintah. Ia dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa jabatan yang tetap. Ciri-cirinya tuh terjadinya pemisahan kekuasaan antara eksekutif yaitu presiden dan legislatif yaitu parlemen. Yang kedua, presiden tidak dapat dibubarkan oleh parlemen kecuali adanya proses pemakzulan. Yang ketiga, negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial ini adanya Indonesia, Filipina, Amerika Serikat, Meksiko, dan Argentina. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer. Yang dimaksud dengan sistem pemerintahan parlementer adalah badan eksekutif yaitu pemerintah bertanggung jawab terhadap badan legislatif yaitu parlemen dan harus mempertahankan dukungan parlemen agar tetap bisa berkuasa. Ciri-cirinya, kepala pemerintah seringkali seorang Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab terhadap parlemen tersebut. Yang kedua, parlemen memiliki kekuasaan meminta pemerintah untuk bertanggung jawab dan menjatuhkan mosi tidak percaya yang memaksa pemerintah untuk mengundurkan diri dan terjadinya pemilihan umum yang baru. Yang ketiga, kepala negara dan kepala pemerintah seringkali terpisah. Sering ada kepala negara, misalnya raja atau presiden seremonial yang dijadikan sebagai simbol negara saja. Sedangkan kepala pemerintah aktif di bidang eksekutif. Negara yang menganut sistem ini adalah Malaysia, Jepang, Inggris, dan selebihnya. Yang ketiga, sistem pemerintahan campuran. Menurut Maurice Diverger, dia berpendapat bahwa sistem campuran adalah kombinasi antara sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer, di mana kepala negara yaitu presiden dan kepala pemerintah yaitu Perdana Menteri terdiri dari dua orang yang berbeda dengan kekuasaan yang bervariasi atas negara. Ciri-ciri sistem pemerintahan campuran adalah kepala negara dan kepala pemerintah terdiri dari dua orang yang berbeda, terjadinya pembagian kekuasaan eksekutif, menteri berasal dari parlemen. Habis itu, negara yang menganut sistem ini adalah Prancis dan Portugal. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang konstitusi dan dasar negara. Menurut Jimli As-Siddiqi, ia berpendapat konstitusi merupakan suatu peraturan yang tertulis, kebiasaan dan konvensian yang menentukan susunan dan dudukan organ-organ negara serta hubungannya.
Fungsi konstitusi yang pertama sebagai hukum tertinggi, yang kedua sebagai pembatas kekuasaan, yang ketiga sebagai pelindungan hak asasi manusia, yang keempat sebagai legitimasi pemerintah untuk memberikan keabsahan terhadap lembaga negara dan proses politik, yang terakhir sebagai pedoman penyelenggaraan negara, menjadikan rujukan perumusan undang-undang kebijakan politik dan pengambilan keputusan politik. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan ketika saya menyampaikan materi ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.